Nah, sebelumnya ada SAP 2016. Nah, jadi boleh nanti di trace ya. Semuanya kan sekarang udah sistem platform ya, cloud computing ya, tinggal cari bahannya semuanya di cloud ya. Jadi nanti bisa dilihat SAP yang terakhir itu kemarin adalah 2016 ya. Nah, jadi di sini 2019 itu ada 14 ya, 14 PSAP. Ya, 14 PSAP yaitu PSAP pernyataan laporan keuangan, PSAP laporan realisasi anggaran, ya, PSAP nomor 3 arus kas, PSAP catatan atas laporan keuangan, PSAP akuntansi persediaan, PSAP akuntansi investasi, PSAP akuntansi aktiva tetap, ya, PSAP akuntansi konstruksi dalam pengerjaan, ya, PSAP nomor 9 tentang akuntansi kewajiban, PSAP 10 tentang koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan. Ya. PSAP 11 laporan keuangan konsolidasi, PSAP 12 laporan operasional, PSAP 13 penyajian laporan keuangan BLUD, ya, Badan Layanan Usaha Badan Layanan Umum BLU, dan PSAP 14 akuntansi aset tak berwujud. Nah, inilah nantinya yang kita habiskan di dalam di setengah semester ini ya. Nah, sekarang kerangka konsepnya dulu. Nah, kerangka konsep ini bahannya sudah saya upload ya di Google Classroom. Jadi kalian nanti bisa download di situ dan bisa absen ya. Jadi ada di Google Classroom. Nah, jadi kerangka konsep ini mengatur apa? Ya, mengatur kerangka umum ya dari PSAP itu secara menyeluruh gitu ya. Jadi lingkup dari kerangka konsep ini meliputi ya bagaimana yang dikatakan lingkungan akuntansi pemerintahan. Ya, lingkungan akuntansi pemerintahan itu nanti sifatnya adalah pemisahan kekuasaan ya. Kemudian lingkungan akuntansi pemerintahan di Indonesia juga menganut sistem otonomi ya. Adanya transfer pendapatan antar daerah. Kemudian juga lingkungan akuntansi pemerintahan di Indonesia juga proses penganggarannya tidak lepas dari proses politik ya. Kemudian juga bagaimana hubungan antara pajak dengan layanan ya. Kemudian bagaimana antara kebijakan publik dengan kebijakan fiskal sampai pada penyusutan aktiva tetap. Nah, kemudian juga PSAP di kerangka ini membahas mengenai kebutuhan informasi. Nah, jadi standar akuntansi pemerintah itu ada, tujuannya apa ya? Ada menjadi informasi. Siapa sih penggunanya? Nantinya kita bahas ya. Kemudian juga peranan dari laporan keuangan pemerintahan itu apa? Ya, kemudian juga komponen laporan keuangannya apa saja? Ya, dasar hukum pelaporan keuangannya apa saja? Oke. Kemudian karakteristik kualitatifnya apa? Jadi laporan keuangan berkualitas syaratnya apa? Ya, relevan, andal, dapat dibandingkan, dapat dipahami ya. Kemudian juga prinsip akuntansi. Ya, prinsip akuntansi yang ada basisnya accrual ya. Ada basisnya nilai historis, ada basisnya realisasi. Ada basisnya adalah substance of perform ya. Ada basisnya adalah periodisitas ya. Ada konsistensi, ada full disclosure, ya ada penyajian secara wajar ya. Kemudian kendala informasi yang relevan ya, materialitas ya, kemudian besarnya biaya ya dibanding manfaat, atau juga keseimbangan antara karakteristik kualitatif gitu ya. Sedangkan yang nantinya komponen laporan keuangan pemerintahan itu apa saja? Ada 7 intinya ya. Pertama adalah LRA ya, laporan realisasi anggaran. Yang kedua adalah laporan perubahan saldo anggaran lebih, ya kan? Yang ketiga adalah neraca, ya kan? Yang keempat adalah laporan operasional, ya. Yang kelima adalah laporan arus kas. Yang keenam adalah laporan perubahan ekuitas. Yang ketujuh adalah catatan atas laporan keuangan. Nah, itu ya. Kemudian juga pengakuan unsur laporan keuangan, ya, di mana pengakuan unsur laporan keuangan mulai dari keandalan pengukuran, ya, pengakuan aset, pengakuan kewajiban, pengakuan pendapatan, dan juga beban dan belanja, ya. Nah, itulah yang namanya kerangka umumnya, ya. Nah, jadi dalam kerangka umum itu mengatur tujuannya,
lingkungannya, penggunanya ya yang sudah kita bahas di atas ya. Nah, sekarang lingkungan akuntansi pemerintahan ya. Siapa saja itu lingkungan akuntansi pemerintahan ya. Jadi lingkungan akuntansi pemerintahan di situ adalah yaitu yang namanya apa ya? Eksekutif dan legislatif ya. Adanya eksekutif dan legislatif. Di mana eksekutif dan legislatif itu merupakan bentuk dari pemisahan kekuasaan ya, atau yang disebut dengan trias politika gitu ya. Jadinya harus ada pemisahan ya, eksekutif dengan legislatif. Nah, sedangkan di Indonesia bentuk pemerintahannya bagaimana? Ya, bentuk pemerintahan adalah negara kesatuan, bukan negara federal. Ya, bukan negara monarki ya, tetapi bentuknya negara kesatuan. Sama dengan seperti Uni Soviet ya, atau seperti Yugoslavia dulu gitu ya. Semuanya udah bubar ya. Ada juga seperti negara RRC, itu negara kesatuan ya. Nah, jadi pengaruh proses politik juga ya. Artinya dalam proses penganggaran itu tidak lepas hanya disahkan oleh salah satu pihak ya, tapi pihak lain harus juga terlibat. Misalnya apa? Tidak bisa eksekutif itu mengusulkan ya tanpa adanya pengesahan dari legislatif. Nah, jadi tidak lepas dari pengaruh proses politik ya. Kemudian juga dalam sistem akuntansi pemerintahan dominan dari mana sumbernya? Ya dari pajak gitu ya. Tanpa ada pajak ya tidak mungkin ya pemerintahan itu ada. Jadi besar sekali pajak ya. Kita aja sendiri semuanya tidak lepas dari pajak ya kan. Mau belanja di Indomaret kena pajak gitu kan. Mau makan di restoran kena pajak. Walaupun itu pajak hotel, restoran gitu kan. Mau mana lagi? Nggak ada yang nggak bisa dihindari pajak itu ya. Semuanya dikenakan. Kita dapat penghasilan dikenakan pajak langsung, potong gitu kan. Artinya apa? Pembayaran pajak berhubungan dengan layanan pemerintahan ya. Kemudian juga alat anggaran ya. Jadi anggaran itu sebagai alat kebijakan publik. Jadi tanpa adanya anggaran ya mustahil ya kebijakan publik itu lahir ya. Ya, kemudian juga adanya investasi aset yang tidak langsung. Ya, jadi artinya di situ memang diperkenankan ya pemerintah itu menginvestasikan dana yang besar sehingga mendapatkan pendapatan ya, dibolehkan ya. Kemudian juga adanya aktiva tetap yang disusutkan, ya pasti ya. Nah, sekarang siapa sih penggunanya? Ya, penggunanya paling utama masyarakat. Ya, wakil rakyat, DPR. Kemudian pihak yang memberi donasi, investasi atau pinjaman, ya, pemerintah. Itu. Sementara kalau laporan keuangan komersil, penggunanya siapa yang paling utama? Ya, penggunanya adalah pemegang saham. Ya, sementara kalau di akuntansi pemerintahan adalah Dewan Perwakilan Rakyat atau juga masyarakat ya yang mewakili masyarakat. Itu bedanya antara laporan keuangan komersil ya dengan laporan keuangan pemerintahan ya. Laporan keuangan pemerintahan ada berapa tadi? Ada 7 ya. Oke. Kemudian juga kebutuhan informasi para penggunanya. Ya, jadi kebutuhan informasi para penggunanya itu informasi yang disajikan adalah posisi neraca gitu kan, atau juga posisi laporan realisasi anggaran itu ya. Kemudian entitas akuntansi dan pelaporan ya. Jadi entitasnya adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah ya. Kemudian peran dan tujuan laporan keuangan. Nah, perannya adalah sebagai alat untuk akuntabilitas. Akuntabilitas apa? Alat pertanggungjawaban ya. Ya, kemudian juga laporan keuangan ya sebagai alat manajemen, alat transparansi, alat menyatakan keseimbangan dan juga untuk mengevaluasi kinerja ya. Nah, itu kerangkanya. Nah, sekarang tujuannya. Tujuannya adalah menyediakan informasi, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan kas ya. Kemudian menyediakan informasi jumlah sumber daya. Menyediakan informasi mengenai bentuk entitas laporan. Sampai pada menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan ya.
Nah, sekarang mau ditanya, ada berapa laporan keuangan pemerintahan? Jawabannya ada 7. Ya, pertama adalah yang namanya LRA, ya, laporan realisasi anggaran, ya. Yang kedua, SAL, laporan perubahan saldo anggaran lebih. Yang ketiga adalah neraca, ya. Yang keempat adalah LO, laporan operasional. Yang kelima adalah laporan arus kas. Yang keenam adalah laporan perubahan ekuitas. Dan yang ketujuh adalah catatan atas laporan keuangan. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, kalau laporan keuangan komersil ada berapa? Laporan keuangan 5, Pak. komersil 5, ya. Apa itu? Yang pertama. Laporan posisi keuangan, laporan perubahan arus, Dalam bahasa laporan Inggris. Coba dalam bahasa Inggris istilahnya. Ya. Yang pertama, financial statement ya Pak. ya, income statement, ya. Oh, income statement. Terus Yang kedua, return earning, balance sheet, return earning statement. Balance. Return earning statement yang kedua, ya. Yang ketiga, Terus balance sheet, Pak. statement of financial position. Balance sheet itu nggak ada lagi, ya. Kalau di SAP Iya. boleh lah, masih ada dikatakan. Oh, ya, statement of financial position. Ya, kalau di SAK atau IFRS adalah statement of financial position atau laporan posisi keuangan perusahaan. Yang keempat. Perusahaan. Yang keempat, laporan apa namanya? cash flow, Ya, cash flow statement. Cash flow, Pak, ya. Cash flow statement, ya, laporan arus kas. Yang kelima, equity, perubahan ekuitas, ya, laporan perubahan ekuitas. laporan perubahan ekuitas tadi udah laporan apa ditahan, kan? Oh iya, iya, Pak. Yang satu lagi, Pak. catatan laporan keuangan. Comprehensive income ya, statement. comprehensive income, Pak. Nah, jangan lupa laporan itu. laba rugi komprehensif. Nah, comprehensive income statement atau laporan laba rugi komprehensif, ya. Jangan lupakan, ya. Jadi bedanya itu, ya. Satu pemerintahan 7 di SAK atau FRS 5. Ya, kalau dulu ada not financial statement, ya. Jadi not financial statement tidak dianggap lagi sebagai bagian dari laporan keuangan. Sudah memang wajib, ya. Itu. Dasar hukum pelaporan keuangan di Indonesia apa? Undang-Undang Keuangan Negara. Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang nomor berapa? Harus hafal, ya, Undang-Undang nomor 17 tahun 2003, ya. Nah, itu. Kemudian di bawah undang-undang apa? PP. PP. Pemerintah. Ya, PP-nya PP berapa? Tentang pengelolaan keuangan. Pak, nomor 70 ya, Pak. PP 12 tahun 2019. Itu, ya, harus dihafal itu. Jangan lupa, ya. Nah, sekarang asumsi dasar penyusunan. Asumsinya adalah asumsi harus mandiri. Kemudian asumsinya kesinambungan. Asumsinya adalah moneter. Gitu, ya. 3 itu. Kesinambungan going concern, ya. Kesatuan moneter diukur dengan rupiah. Nah, itu dia. Kemandirian dihitung dari, ya, dari apa? Setiap organisasi sebagai unit yang mandiri, ya, yang punya kewajiban, ya, punya apa, ya, punya suatu hal yang mandatori, ya, untuk menghasilkan, untuk menyajikan yang namanya laporan keuangan, ya. Karakteristik kualitatif laporan keuangan ada berapa? Ada 4, ya, kalau di dalam SAP. Kalau di dalam SAK, dalam IFRS, karakteristik kualitatif laporan keuangan ada berapa? Nah, itu bedanya, ya. Ada 10. Kalau di SAP ada 4 aja. Relevan, andal, dapat dibandingkan, dapat dipahami. Nah, ya, kalau di IFRS ada 10. Mulai dari accessibility, bisa diakses, kemudian tepat waktu, ya. Kemudian juga komprehensif, ya kan, kemudian juga accurately, nah itu, ya, accurately, ya, itu yang nggak ada.
sekarang di apa ya, di PSAP cuma 4 ya. Silakan kalau mau yang bertanya. Oke ya, cukup jelas ya. Nah, sekarang prinsipnya, ya prinsipnya adalah prinsip basis akuntansi, prinsip nilai historis, ya prinsip realisasi, ya prinsip substansi mengungguli bentuk, ya prinsip periodisasi atau periodisitas, prinsip konsistensi, ya prinsip pengungkapan lengkap, dan prinsip penyajian secara wajar ya. Nah, jadi ada 8 ya. Tuh. Kendala informasi yang relevan, yang andal. Ya, kendalanya adalah materialitas ya. Artinya kalau kita mau menyajikan laporan keuangan ya ada sesuatu yang tidak tersaji, sifatnya material ya, maka materialitas adalah ya cara menyajikan informasi yang andal ya. Kemudian mempertimbangkan biaya dan manfaat ya. Kemudian juga keseimbangan antara karakteristik kualitatif dan karakteristik kuantitatif. Nah, itu ya. Nah, itu. Nah, unsur laporan keuangan. Pertama LRA. Isinya apa? Isinya adalah realisasi dan anggaran. Dari mana? Realisasi pendapatan, realisasi belanja, realisasi pembiayaan. Ya, apakah realisasi pembiayaan penerimaan atau realisasi pembiayaan pengeluaran? Itu ya. Harus diingat, LRA yang pertama. Yang kedua, SAL ya, saldo anggaran lebih. Ya, bisa juga saldo anggaran kurang. Ya, jadi saldo anggaran lebih menunjukkan ya kelebihan. Ya, kelebihan antara yang direalisir dengan yang dianggarkan. Oke ya. Neraca isinya apa? Aset, kewajiban, dan ekuitas ya. Cukup jelas ini ya. Kemudian laporan operasional isinya apa? Isinya adalah ikhtisar sumber daya ekonomi. Ya, artinya unsur pendapatan, unsur beban operasional, unsur beban transfer, unsur beban pos luar biasa ya. Arus kas. Ya, arus kas juga ada arus kas berupa dari penerimaan dan juga arus kas dari pengeluaran ya. Kemudian laporan perubahan ekuitas. Ya, laporan perubahan ekuitas menyajikan kenaikan atau penurunan ekuitas. Ya, kemudian catatan atas laporan keuangan ya. Jadi menyajikan catatannya. Nah, itu. Silakan kalau mau yang berdiskusi. Cukup jelas ya? Pak, saya Rizka izin bertanya, Pak. Ya, Rizka Anjani Biring. Iya, Pak. Ya, silakan. Kan tadi kalau di pemerintahan kan Pak, dia prinsip nilai historis kan Pak, historical cost gitu kan Pak. Ya. Nggak bisa pakai fair value berarti kan Pak? Bisa juga. Pakai Jadi, nilai wajar. Ya, jadi pada pos tertentu dia menganut peristiwa yang dikatakan dengan apa gitu ya, nilai historis. Ya, di satu sisi juga prinsip penyajian secara wajar. Nah, ya. Jadi bisa historis, bisa wajar. Kan gitu kan? Kapan dia historis, kapan dia wajar? Penggunaan nilai wajar. Jadi penggunaan nilai wajar ya ketika yang menyajikan laporan LRA. Ya, laporan saldo anggaran lebih. Menyajikan neraca, yang menyajikan laporan operasional, menyajikan laporan arus kas, menyajikan laporan perubahan ekuitas, dan juga catatan atas laporan keuangan. Jadi bisa historis, bisa nilai wajar ya. Jadi kalau nilai wajar tersebut dinyatakan faktor pertimbangannya sehat, maka dalam menghadapi ketidakpastian dari suatu kegiatan, maka ketidakpastian itulah yang diungkapkan ya sebagai hakikat dari pertimbangan dalam penyusunan laporan keuangan. Disebutkan saja ya bahwasanya sedang tidak sehat, berarti itulah kondisi wajarnya ya. Jadi unsur judgement di situ ya. Jadi unsur judgement yang menyatakan dikatakan itu adalah sehat ya suatu hal yang menggunakan prinsip kehati-hatian ya, sehingga aset atau juga pendapatan ya bisa saja tidak dinyatakan terlalu tinggi atau juga kewajiban
tidak dinyatakan terlalu tinggi atau juga tidak dinyatakan terlalu rendah. Nah, jadi bisa dua ya Rizka ya. Nah itu Iya, Pak. jawabannya. Jadi nggak mutlak harus nilai wajar aja, walaupun di sekarang FRS. Ya nilai historis tetap dipakai orang, ya. Nilai historis tetap dipakai. Gitu ya. Nilai wajar itu kan lebih kebanyakan untuk investor ya. Ya sekarang kalau dia pemerintahan kan akuntabilitas. Nah, jadi cenderung pada masalah pertanggungjawaban. Gitu ya. Jadi nilai wajar itu suatu hal yang penting. Ya, nilai historis itu suatu hal yang penting. Ya. Kalau nilai wajar, ya seandainya ada take over. Ya. Nah, tapi kan jarang ya di pemerintahan ya. Gitu. Silakan yang lain. Kita tidak usah lama-lama ya. Yang penting terlaksana. Silakan adik-adik sekalian. Baiklah, kalau tidak ada, saya kira itu saja. Dan jangan lupa ya, baca yang tadi yang saya katakan ya. PSAP apa? PSAP 2019 ya, Pak. Ya, PSAP mengenai ini tadi gitu ya. Ya, pertama adalah akuntansi konstruksi dalam pengerjaan. Oke. Yang kedua adalah penyajian laporan keuangan Badan Layanan Umum. Dibagi aja yang mana kelompok akuntansi konstruksi dalam pengerjaan dan yang mana penyajian laporan keuangan value. Itu ya.